Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan semester 4 Pagi, Kampus Politeknik Seruyan. Kami di sini ingin mengerjakan tugas video yang berjudul bentuk-bentuk usaha perkebunan dari dosen pengapu Bapak Krisna Admin Nababan. Bentuk-bentuk usaha perkebunan. Berdasarkan bentuk usaha dan sistem pengelolaannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi dua bagian. 1. Perkebunan rakyat atau tidak berbadan hukum adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat atau pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat. Nah, ini adalah salah satu contoh perkebunan rakyat yang mana kebun itu dikelola oleh rakyat pribadi. Seperti mulai dari menanam, memindahkan bibit, mencangkul, dan memanen. Semuanya dilakukan oleh rakyat sendiri, pun tidak ada aturan dan kekangan dari pemerintah. Yang kedua yaitu perkebunan besar berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Diusahakan dengan prinsip manajemen perusahaan menggunakan teknologi maju, menggunakan tenaga kerja atau buruh tetap, dan berorientasi bisnis. Perkebunan besar dibagi menjadi sebagai berikut. A. Perkebunan besar negara adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum milik negara. B. Perkebunan besar swasta adalah perkebunan yang dikelola secara komersial oleh perusahaan berbadan hukum dan milik swasta. Nah, ini adalah salah satu contoh perkebunan besar milik negara atau swasta. Selain luas, mereka juga biasanya mempekerjakan banyak orang untuk mengelola kebun-kebun tersebut. Selanjutnya adalah B. Perbandingan perkebunan besar negara dan perkebunan rakyat. Menurut data statistik perkebunan, pada tahun 2013 dari luas areal tanaman perkebunan 22,6 juta hektar, sebanyak 15,8 juta hektar atau 70% merupakan perkebunan rakyat, sedangkan 6,8 juta hektar atau 30% merupakan perkebunan besar negara. Perkebunan besar, terutama perkebunan besar negara, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan perkebunan rakyat. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama yaitu kondisi fisik kebun umumnya baik dan telah memanfaatkan dan menerapkan berbagai teknologi yang lebih maju, seperti penggunaan bibit unggul dan penggunaan input baru, yaitu berupa pupuk dan pestisida. Nah, ini adalah kegiatan lain dari sistem perkebunan besar, mulai dari menyemprotkan pupuk juga pestisida atau herbisida. Selain itu, mereka juga sampai melakukan kegiatan menyeleksi calon benih dan calon bibit yang nantinya akan ditanam. Tentu saja, hal ini bertujuan agar kualitas dari buah yang dihasilkan menjadi bagus, karena buah dengan kualitas yang bagus akan menjanjikan harga jual yang bagus pula. Yang kedua, skala usahanya cukup besar, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan konsep perilaku biaya per unit. Karena dengan hal itu, memungkinkan manajer untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik seiring dengan perubahan aktivitas bisnis perkebunan. Sebenarnya, biaya perilaku ini ada 3 kategori, yaitu biaya tetap, berubah-ubah, dan campuran. Gambaran yang tepat adalah kegiatan naik atau turunnya suatu kondisi operasional perusahaan. Nah, salah satu contoh itu misalnya biaya pengembangan dan riset, biaya pelatihan karyawan. 3. Terkait dengan skala usaha tersebut, perkebunan besar dapat mempunyai unit pengolahan sendiri dengan kapasitas pada skala ekonomis sekaligus dapat membiayai manajer-manajer yang profesional.
Yang keempat, sebaliknya, sifat pembiayaan pada perkebunan besar lebih kaku atau rigid karena komponen biaya tetap atau upah tenaga kerja tetap, biaya umum, dan penyusutan merupakan bagian yang terbesar. Sebaliknya, komponen biaya pada perkebunan rakyat hanya sebagian kecil yang merupakan pengeluaran atau out of the pocket cost, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan harga jual dibandingkan perkebunan besar. Jika sawit di perkebunan besar gagal panen seluruhnya, maka kerugian yang mereka dapatkan besar pula. Sebaliknya, jika perkebunan rakyat kecil mengalami kerugian, maka kerugian mereka juga tidak seberapa. Dalam artian, kerugian itu masih bisa diperbaiki tanpa perlu memikirkan beban biaya perilaku, karena itu milik pribadi dan dikelola oleh diri sendiri. Yang kelima, pada dasarnya pasar internasional komoditas perkebunan adalah pasar yang terorganisasi, sehingga perkebunan yang besar lebih mempunyai kemampuan untuk memasuki pasar tersebut. Perkebunan rakyat beserta perkebunan mempunyai berbagai kondisi yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Lokasinya tersebar dalam bentuk kantong-kantong produksi menurut wilayah penyebaran penduduk. Hal ini dapat memberikan kondisi yang kurang menguntungkan, seperti biaya distribusi input, produk, pupuk, dan pestisida, biaya pembinaan, serta biaya pasar pengumpulan dan transportasi lebih mahal. Ini adalah salah satu contoh dari kondisi yang kurang menguntungkan. Yang ke B yaitu keadaan fisik kebun masih jauh ketinggalan karena tanaman banyak yang tua serta kurang menerapkan teknologi baru yang berkaitan dengan tingkat pendidikan pekebun yang rendah. Di samping kekurangan modal, keseluruhannya menyebabkan produktivitas rendah sehingga mendapatkan yang diterima pekebun kurang mencukupi, apalagi untuk mengadakan investasi baru. Kondisi demikian memungkinkan pekebun untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak perbankan. C. Oleh karena skala usaha yang kecil-kecil, perkebunan rakyat tidak memanfaatkan skala ekonomis yang menguntungkan, seperti pada perkebunan besar. Akan tetapi, perkebunan rakyat mempunyai keunggulan dari segi biaya, karena dapat melakukan kegiatan usaha dengan biaya yang fleksibel.